Masih bersama saya Aneka Wijaya dan kini kita memasuki segmen khusus Road to CMBC Indonesia Awards 2024 Best Digital Banks yang bertajuk Eksistensi Bank Digital Zaman Now. Di segmen ini sudah hadir di studio CMBC Indonesia Direktur Utama PT Bank Raya Indonesia Tbk atau Bank Raya, Ida Bagus Ketut Subagya. Pak Bagus, apa kabar? Baik, terima kasih Mbak Aneka. Sudah siap dengan paparan Anda? Siap. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Ketut Subagya, saya Direktur Utama Bank Raya. Pada hari ini saya akan memaparkan bagaimana perjalanan Bank Raya menjadi bank digital. Nah, ini adalah perjalanan Bank Raya menjadi bank digital. Kalau dulu Bank Raya ini namanya adalah Bank Agro, didirikan tahun 1989. Kemudian bergabung dengan BRI Group pada tahun 2011, 2012 menjadi BRI Agro dan baru ditunjuk menjadi digital attacker-nya BRI Group pada tahun 2021, selanjutnya bertransformasi menjadi bank digital. Pondasi bank digital dari sisi produk itu dimulai di tahun 2022. Di sini sudah ada kita pengembangan namanya Raya Apps, untuk di savingnya, kemudian di lendingnya ada Pinang Dana Talangan. Dan di 2022 Bank Raya sudah berhasil membukukan laba. Kemudian di 2023 Bank Raya mengembangkan produk digital lainnya. Sehingga nanti ini menjawab tantangan baik saat ini maupun saat yang akan datang. Kemudian di 2024 dan 2025 Bank Raya memperkuat dan mengoptimalkan bisnis dalam ekosistem BRI Group. Kenapa kami perlu tekankan ini? Karena potensi yang ada di ekosistem BRI Group itu sangat-sangat besar. Inilah yang akan menjadi sumber pertumbuhan dari Bank Raya saat ini dan ke depan. Kemudian di 2026 dan seterusnya, optimalisasi bisnis digital kami lakukan baik dengan cara eksploitasi maupun eksplorasi terhadap segmen bisnis di luar ekosistem BRI Group. Kemudian kami juga jelaskan bagaimana strategi utama dari Bank Raya dan termasuk yang menjadi value proposition-nya Bank Raya saat ini. Yang pertama, ada bank digital dengan jaringan O2O yang kuat di seluruh Indonesia, online to offline. Kemudian yang kedua, ada produk digital lintas segmen yang komprehensif. Apa itu nanti saya jelaskan. Kemudian yang ketiga, bagaimana Bank Raya memaksimalkan sinergi dengan BRI Group untuk mengoptimalkan peran sebagai digital attacker. Kemudian yang keempat adalah perbaikan berkelanjutan dalam business enabler ini untuk menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan. Kemudian saya jelaskan masalah bagaimana jaringan yang kuat yang saat ini dimiliki oleh Bank Raya di O2O, online to offline. Kalau dari sebarannya, kalau dari sisi akses poinnya, kami memiliki lebih dari 900.000 akses poin. Ini menjadi kekuatan utama dari Bank Raya saat ini. Untuk apa? Yang pertama adalah ada transaksi store tunai, tarik tunai. Kami mempunyai 993.000 agen briling. Saat ini mungkin jumlahnya sudah sampai 1 juta. Dan 25 cabang Bank Raya. Ini merupakan sumber kekuatan untuk kita melakukan edukasi literasi. Kemudian yang berikutnya pembayaran, termasuk di dalamnya ada tarik tunai yang kami manfaatkan terhadap channel-channel atau akses-akses poin yang kami miliki saat ini di ekosistem BRI Group. Kalau melihat sebarannya, unit kerja kami mulai dari Sumatera, ada dari Medan, kemudian di Pulau Jawa, ada dari Jakarta sampai dengan Surabaya, kemudian di Makassar ada satu unit kerja kami di sana, termasuk yang terakhir yang kami akomodir untuk memenuhi kebutuhan di masyarakat adalah kami buka di Denpasar. Kemudian bagaimana terkait dengan produk digital lintas segmen yang komprehensif. Kami yang pertama bicara dari sisi digital savingnya terlebih dahulu. Bahwa kalau kami sudah jelaskan tadi, di 2022 kami mempunyai Raya Apps. Selanjutnya pengembangan terus kami lakukan. Fitur-fitur utama terus kami modifikasi sedemikian rupa sehingga memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Di produk-produk saku juga kami lakukan penyempurnaan. Kami mempunyai ada saku utama yang itu tujuannya adalah untuk melaksanakan transaksi, memenuhi transaksi daripada customer kami.
kemudian ada saku budget untuk mengatur pos-pos keuangan, kemudian ada saku pintar, target daripada tabungan pada jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan customer. Kemudian ada saku jaga, namanya saku jaga, ini adalah untuk berjaga-jaga sebagai dana cadangan. Kemudian pengembangan berikutnya ada saku bareng, ini pas banget untuk menggarap komunitas. Kemudian ada saku bisnis, ini bisa memisahkan antara rekening individu, tujuan individu, sama tujuan bisnis daripada customer masing-masing. Kemudian dilihat dari sisi perkembangannya, bahwa dari sisi transaksi sudah ada peningkatan yang sangat signifikan, di mana secara year on year, kenaikan dari transaksi yang di Raya Apps kami sudah mencapai 62%. Saat ini mencapai 1,5 juta transaksi. Kemudian dari sisi volume, di tabungan digital sendiri, kenaikannya di 22%. Kemudian di rata-rata saldo sudah mencapai saat ini di 1.032.000. Kemudian di inovasi juga kami lakukan, baik inovasi Pinang Plexi yang saat ini sudah bisa nempel di Raya Apps kami. Kemudian inovasi barunya ada Kris Acquirer di Bank Raya yang sudah kami sinergikan dengan saku bisnis. Sehingga nasabah bisa nanti memonitor transaksinya lewat produk saku yang ada di digital saving masing-masing. Nah, kemudian di lending ini adalah merupakan produk unggulan kami saat ini yang kami sebut dana talangan atau Pinang Dana Talangan. Pinang Dana Talangan ini adalah untuk modal kerja bagi agen-agen briling yang sebarannya sudah saya sampaikan tadi. Ada sekitar 993.000, bahkan perkembangannya saat ini sudah mencapai 1 juta agen briling. Kemudian apa yang bisa kami tampilkan di growth-nya adalah bahwa Pinang Dana Talangan ini apabila dilihat dari disbursement-nya, pencairan, saat ini sudah mencapai 7,2 triliun atau peningkatannya adalah 59% secara year on year. Di mana secara outstanding saat ini di 491 atau mengalami kenaikan juga cukup signifikan, 177%. Nah kemudian Bapak Ibu, kalau kita melihat dari sisi berapa agen briling yang sudah kami akuisisi untuk menghasilkan disbursement sama outstanding, itu baru 3,4% dari potensi yang ada. Sehingga ke depan ini merupakan sumber pertumbuhan yang sangat bagus sekali, yang menjadi pondasi pertumbuhan Bank Raya ke depan. Kemudian inovasi di agen briling ini kami juga sekarang menyasar yang juga ada di grup adalah agen pegadaian. Saat ini sudah piloting, nanti akan kami kembangkan untuk menjadi sumber pertumbuhan kami ke depan. Nah kemudian di berikutnya adalah juga masih di ekosistem BRI Group, ini ada Pinang Plexi. Pinang Plexi merupakan fasilitas kredit konsumer digital end-to-end bagi nasabah payroll-nya di BRI dan di Bank Raya. Ini bisa mengakses untuk mendapatkan pinjaman, plafonnya hingga 25 juta, tenornya 18 bulan, bunganya 1,5%. Nah kemudian kalau dilihat dari sisi disbursement, penyaluran saat ini sudah mencapai 841 miliar atau mengalami peningkatan 33,4% secara year on year. Kemudian outstandingnya saat ini di 326, tumbuh 81,9% year on year. Kemudian yang berikutnya, ini ada Pinang Performa. Ini Performa adalah kredit produktif mikro dan kecil berbasis supply chain di ekosistem. Kemudian ada Pinang Maxima, ini adalah invoice financing, kredit produktif retail berbasis supply chain di ekosistem juga. Kemudian lihat dari pertumbuhannya, kalau Pinang Performa mengalami pertumbuhan 27,6%. Kalau di Performa, mohon maaf, ini mengalami pertumbuhan 24,1%. Kemudian di Connect kami ada pinjaman untuk fintech itu mengalami pertumbuhan 27,6%. Kemudian kalau kita berbicara bagaimana Bank Raya menjadi digital attacker-nya di BRI Group dengan cara optimalisasi sinergi yang ada di BRI Group, maka kalau dilihat dari segmentasi bisnis itu ada corporate, ada medium, ada small, kemudian ada mikro. Di mana Rayanya masuk? Raya akan masuk di 2 segmen. Ada di mikro dan ada di small. Khususnya yang akan kami perdalam lagi untuk memperkuat fondasi adalah di segmen mikro. Kalau dari gambaran ini dapat saya jelaskan bahwa Bank Raya tampil sebagai digital attacker. Itu tampilnya di depan. Nanti hasilnya sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan besarannya akan kami sinergikan ke BRI Group.
mana yang dikelola oleh Bank Raya, mana akan dikelola oleh BRI induk kami. Kemudian yang berikutnya adalah di business enabler, bagaimana kami meyakini bahwa nanti pertumbuhan dari bisnis yang kami kembangkan dapat sustainable. Maka berbagai tantangan yang harus kami jawab adalah dari sisi teknologinya, harus kami kembangkan. Kami sudah punya big data, ada cloud infrastruktur, kemudian IT kami sudah ISO, kemudian ada Saparaya untuk menjawab keluhan-keluhan. Kemudian di sisi lain juga penguatan di manajemen risikonya. Ada automated machine learning, credit scoring yang kami kembangkan, fraud detection sistemnya juga kami kembangkan, limit monitoring kami kembangkan juga termasuk limit transaksi yang saat ini dikelola oleh nasabah. Kemudian berikutnya adalah adopsi dari sisi teknologinya, apakah itu cloud contact center, robotic processing automation, termasuk collection voice bot. Karena kami adalah bank digital, tentunya pendekatannya lebih kepada pendekatan mesin, pendekatan dari sisi teknologi. Kemudian kami juga melakukan transformasi di human capital untuk mendapatkan talenta-talenta terbaik. Karena kami sadari bahwa saat ini pekerja kami itu konsentrasinya adalah di Gen Y dan Gen Z yang mencapai 86%. Harapannya adalah mereka saat ini memiliki mindset-nya adalah mindset digital. Nah, ini adalah inovasi-inovasi dari yang kami lakukan sekarang, yang kami kembangkan di dana talangan. Inovasinya ada kepegadaian, kemudian ada Pinang Plexi yang sudah saya jelaskan sudah bisa nempel di Raya Apps, kemudian ada Kris Acquirer, kemudian ada tarik tunai dan store tunai di Uker-Uker. Kemudian yang terbaru ada agen Bank Raya, ini agen Lagu Pandai, kami sudah mendapat perizinan dari OJK untuk melayani bisnis keagenan. Nah, kemudian termasuk inovasi-inovasi lain untuk meningkatkan layanan kami kepada para customer, kepada masyarakat. Kemudian kami juga sadar kami punya tanggung jawab sosial, maka corporate social responsibility dari Bank Raya juga saat ini sudah berjalan. Sepanjang tahun 2023, 2024 sudah kami lakukan 4 kali, di mana yang kami sasar adalah pemberdayaan dari klaster-klaster unggulan yang diberikan kepada pelaku usaha di wilayah-wilayah operasional di unit kerja kami. Demikian yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan kepada Mbak Inneke. Terima kasih.